Halo. 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 Halo semuanya. Saya Alda Marani dengan NIM 1022704. Saya Aulia Safina Putri dengan NIM 1022723. Saya Excel Chelsea Wijaya dengan NIM 1022725. Saya Clara Juliani Rusuma dengan NIM 1022731. Saya Devias Manggalia dengan NIM 1022737. Kami dari kelompok 8. Tugas mata kuliah TIK Dengan dosen pengampu Ibu Eva Firdayanti Bisono, MKom, akan menyampaikan materi tentang perkembangan aplikasi kesehatan. Yuk kita simak penjelasannya. Latar belakang. Dalam era modern yang dipenuhi inovasi teknologi, pengembangan aplikasi kesehatan menjadi semakin penting. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat efisien untuk mengintegrasikan teknologi dalam pemantauan kesehatan, diagnosis, dan perawatan medis. Mereka menyediakan informasi tentang penyakit, obat-obatan, serta mendukung kepatuhan pasien melalui pengingat dan aplikasi pendamping. Aplikasi kesehatan memudahkan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dengan membantu individu memantau kondisi kesehatan mereka dan membangun kebiasaan hidup sehat. Selain itu, aplikasi ini memperbaiki komunikasi antara pasien dan tenaga medis serta mendukung program kesehatan masyarakat. Systematic Literature Review. Systematic Literature Review adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan metode penelitian dan penelitian khusus yang direncanakan guna mengumpulkan dan menilai studi yang relevan dengan topik yang sedang difokuskan. Tujuan dari sistem literatur review adalah mengumpulkan informasi yang relevan, evaluasi kualitas studi, sintesis data, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya, meningkatkan transparansi dan reproduksibilitas, menyediakan bukti untuk pengambilan keputusan. metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall. Model ini mengikuti tahapan linier yang jelas mulai dari analisis, kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Metode ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang mudah ditentukan dengan baik. Yang kedua ada Agile. Metode ini menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan literasi dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan diperhatikan. Salah satu metode yang efektif dalam melakukan kajian ini adalah Systematic Literature Review atau disingkat SLR. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan SLR dalam konteks pengembangan aplikasi kesehatan. Yang pertama, perencanaan literatur review. Yang kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, analisis dan sintesis data. Yang keempat, penyajian hasil. Selanjutnya, ada platform pengembangan aplikasi kesehatan. Di sini ada InterSystems Iris for Health. InterSystems Iris for Health adalah platform pengembangan kesehatan digital yang komprehensif dan berbasis awan. Platform ini menyediakan interoperabilitas, manajemen data, analitik, dan AI. Lalu ada Satu Sehat. Platform Satu Sehat ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk mengintegrasikan data layanan kesehatan. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini yaitu integrasi data, model PAS, dan keamanan data. Lalu di sini ada telemedicine. Sejumlah platform telemedicine seperti Good Doctor, Halodoc, dan Alodokter telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Fitur penting dari platform ini meliputi konsultasi jarak jauh, regulatory sandbox. Lalu di sini ada teknologi cloud dan mobile apps. Penggunaan teknologi cloud dan aplikasi mobile semakin meningkat dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Beberapa aspek pentingnya adalah integrasi EHR, fitur notifikasi. Pentingnya pengembangan aplikasi kesehatan. Alasan mengapa pengembangan aplikasi kesehatan sangat penting yaitu: yang pertama, akses mudah ke layanan kesehatan. Yang kedua, peningkatan efisien dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran kesehatan. Yang keempat, pemantauan kesehatan yang lebih baik. Yang kelima yaitu dukungan pasien berkelanjutan. Faktor penghambat pengembangan aplikasi kesehatan. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM.
merupakan salah satu komponen kritikal dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Namun beberapa hal yang bisa menjadi penghambat, diantaranya ada keterbatasan tenaga medis yang kompeten dan ada koordinasi perawatan. Yang kedua, ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang kompleks dan tidak jelas dapat menjadi hambatan yang signifikan, yaitu kesesuaian dengan standar kesehatan dan juga kebijakan data proteksi. Yang ketiga, ada infrastruktur teknologi. Jaringan dan server, ada gangguan jaringan dan server dapat menyebabkan aplikasi kesehatan tidak stabil dan tidak responsif. Yang selanjutnya ada kompatibilitas perangkat lunak. Kurangnya perangkat lunak yang dirancang untuk mengadopsi teknologi baru dapat membuat integrasi sistem informasi kesehatan lebih sulit. Yang selanjutnya yang keempat ada biaya dan anggaran. Biaya dan anggaran yang tidak cukup juga merupakan hambatan yang signifikan. Biaya operasional yang mahal untuk membeli dan mempertahankan perangkat keras dan perangkat lunak dapat melebihi anggaran yang tersedia sehingga proyek pengembangan aplikasi kesehatan tertunda atau bahkan dibatalkan. Dan yang terakhir, yang kelima merupakan konsumsi dan diseminasi informasi. Konsumsi dan diseminasi informasi yang tidak efektif juga dapat menjadi hambatan, yaitu umpan balik yang optimal, umpan balik yang tidak optimal dari pengguna dapat membuat developer yang tidak dapat memahami kebutuhan nyata pengguna, sehingga aplikasi tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kinerja klinis. Dampak positifnya, yang pertama, kemudahan akses layanan kesehatan. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu. Kemudian ada peningkatan kualitas diagnosa. Yang keempat, penyimpanan data yang aman dan terorganisir. Dan yang terakhir adalah edukasi kesehatan masyarakat. Dampak negatif pengembangan aplikasi kesehatan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan aplikasi kesehatan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, mengurangi interaksi langsung antara pasien dengan tenaga medis, serta mengabaikan pentingnya diagnosis fisik. Yang kedua, resiko kesehatan fisik. Penggunaan smartphone dan perangkat digital lainnya dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan gangguan tidur akibat paparan cahaya biru. Yang ketiga, informasi yang tidak akurat. Penyebaran informasi medis melalui aplikasi-aplikasi kadang tidak diverifikasi, yang dapat menyebabkan misinformasi dan praktik kesehatan yang berbahaya. Hal ini terutama terjadi di media sosial, di mana informasi hoax seringkali menyebar dengan cepat. Yang keempat, masalah privasi dan keamanan data. Pengumpulan data pribadi melalui aplikasi kesehatan menimbulkan resiko pelanggaran privasi jika data tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, potensi penyakit baru. Beberapa alat kesehatan canggih dapat mengandung bahan berbahaya atau radiasi yang dapat meningkatkan resiko penyakit serius, seperti kanker, terutama jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan aplikasi kesehatan telah menjadi bagian integral dari transformasi digital dalam sektor kesehatan. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Namun, meskipun terdapat banyak manfaat, pengembangan aplikasi kesehatan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang kompleks, serta infrastruktur teknologi yang tidak memadai dapat menghambat proses pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar pengembangan aplikasi kesehatan dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih ya semuanya sudah menyimak penjelasan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat materinya. Dadah! Dadah!